Selamat siang, perkenalkan nama saya Tugunes Tumpul, NPM 18010100274, grup PGA5, mata kuliah pembelajaran tematik SD. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh ibu dosen kami sebanyak 10 soal. Soal yang pertama, alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik pada kelas 1 sampai kelas 6 SD. Yang bagian A-nya kelas 1 sampai kelas 3 SD. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar 1, 2, dan 3 berada pada rentang usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu satu keutuhan serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung pada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Bagian B-nya kelas 4 sampai kelas 6 SD. Siswa yang kelas 4 sampai kelas 6 SD termasuk tingkat berpikir operasional konkret. Mereka butuh alat atau media peraga yang sebenarnya untuk memahami suatu fakta atau suatu peristiwa. Soal nomor 2. Jawaban soal nomor 2, standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar pemikiran. Jawaban soal nomor 3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Maksudnya yaitu pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual yang menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Contohnya, bermain sambil belajar. Di ruangan kelas bisa juga dilakukan belajar sambil bermain. Yang keempat, landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofis, psikologis, yuridis, dan aplikasinya pembelajaran. Pada landasan filosofis, yaitu implementasi dari kurikulum yang berlaku. Dari landasan psikologis, perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pada landasan yuridis, berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Jawaban nomor 5. Implikasi pembelajaran tematik pada guru, yaitu dalam pembelajaran tematik memerlukan guru yang lebih kreatif, baik dalam hal menyiapkan kegiatan pembelajaran, juga dalam hal pemilihan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang bagian B, implikasi pembelajaran tematik pada siswa. Pembelajaran tematik memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas. Yang bagian C, implikasi pembelajaran tematik pada metode. Metode yang mau diajarkan oleh seorang guru harus berkaitan dengan tema yang sedang diajarkan. Yang bagian D-nya, implikasi pembelajaran tematik pada sarana dan prasarana. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individu maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya
memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Bagian E-nya, sumber belajar. Pembelajaran tematik perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkannya. Bagian F-nya, pengaturan ruang. Yang bagian F, pengaturan ruang. Perlu dalam pelaksanaan pembelajaran tematik untuk melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar lebih menyenangkan. Pengaturan ruang perlu ditata sesuai tema yang sedang diajarkan. Yang bagian G, yang selanjutnya, pemilihan media. Pemilihan media juga perlu dalam proses pembelajaran. Pemilihan media bisa dilakukan dengan menyesuaikan tema yang sedang diajarkan, yang gampang dan dilihat lebih jelas. Soal nomor 6, proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama itu menentukan tema, yang kedua mengintegrasikan tema yang ada dengan kurikulum yang mau diberikan, yang masih diberlakukan. Yang ketiga, mendesain rencana dalam proses pembelajaran. Yang keempat, aktivitas dalam kelompok serta diskusi. Yang soal nomor 7, desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema. Di sini saya memilih kelas 2 tema 1, yang dimana tema 1 itu hidup rukun. Subtema 1 hidup rukun di rumah, yang subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, subtema 3 hidup rukun di sekolah, yang subtema keempat hidup rukun di masyarakat. Yang soal nomor 8, yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua, latar belakang pendidikan guru masih rendah. Yang ketiga, keterbatasan pengawasan guru mengenai penerapan model pembelajaran tematik. Yang keempat, keterbatasan penggunaan model dan media. Yang kelima, sulitnya mengubah cara mengajar guru. Selanjutnya, nomor 9. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Landasannya landasannya ada 3, yaitu landasan filosofi, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Yang nomor 10, konsep pembelajaran tematik, yang dimana konsep pembelajaran tematik yaitu pengembangan dari 2 tokoh pendidikan, yakni Jacob dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan Fagori dengan konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Landasannya itu ada 3, yaitu landasan filosofi, psikologis, dan landasan yuridis. Karakter pembelajaran tematik ada 4. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran pada suatu proses pembelajaran. Yang keempat, bersikap luas atau fleksibel. Terima kasih. Demikianlah jawaban kuis yang dapat saya jawab. Selamat siang.